Hai teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Daniel. Nah, kali ini saya mau menceritakan kenapa kok orang kaya itu tambah kaya, ya kan? Dan orang miskin tambah miskin gitu ya. Nah, eh, seringkali kita lihat fenomena banyak orang itu dia sudah punya uang dan dia semakin mudah sekali untuk membuat usahanya semakin membesar. Dan kadang banyak sekali orang itu kok rezekinya itu kok kayaknya dimudahkan, rezekinya itu gampang banget ya. Sedangkan ada orang itu kok kayaknya hidup mau rezeki itu kok kayaknya berat banget gitu ya. Nyari uang aja kayaknya berat banget gitu. Jadi kenapa kok orang kaya tambah kaya, orang yang rezekinya mudah dimudahkan banget, tapi ada orang yang rezekinya itu kok susah banget kayaknya gitu ya. Kenapa ada dua hal ini gitu ya. Nah, yang pertama adalah yang paling membedakan teman-teman itu adalah dia punya pikiran bawah sadar. Jadi yang paling membedakan adalah program dari bawah sadarnya. Kalau dalam hipnoterapi itu disebut ya pikiran bawah sadar ya. Tapi kalau di NLP itu sebenarnya nggak mengenal pikiran bawah sadar. NLP itu mengenalnya adalah dunia internalnya mereka, gitu. Dunia internal seseorang seperti itu. Nah, jadi yang membedakan yang pertama adalah internalnya seseorang kalau dalam NLP atau dalam hipnoterapi ya adalah program bawah sadarnya mereka. Nah, jadi internal seseorang itu yang mempengaruhi orang lain itu dalam kehidupan dia sehari-hari, karena program inilah yang mempengaruhi cara dia mengambil keputusan, cara dia melihat sebuah peluang. Ini juga yang mempengaruhi bagaimana cara dia melakukan sebuah tindakan seperti itu. Ya, contohnya ada orang kenapa kok dia ini mudah sekali bisa tambah bisnis, bisa nambah peluang bisnis, karena apa yang ada program di dalam dirinya. Bisa jadi kalau seandainya dia punya satu belief bahwa cari uang itu mudah gitu ya, maka banyak sekali peluang itu terbuka. Tapi kalau ada orang itu bahasanya adalah cari uang itu susah gitu ya, maka mau itu ada uang di depan mata pun nggak akan kelihatan seperti itu, karena programnya udah salah. Atau mungkin programnya adalah buka bisnis itu berbahaya, ya, atau buka bisnis itu sangat beresiko tinggi, atau buka bisnis itu eh, mudah, buka bisnis itu susah misalnya. Ya udah, kalau itu programnya dia, maka nanti ke depannya ketika dia mau buka bisnis pun akan kesulitan seperti itu. Nah, jadi yang pertama itu adalah dia punya programnya, jadi program bawah sadarnya dia. Nah, yang kedua adalah apa yang orang itu ketahui, jadi knowledge-nya bagaimana. Sebenarnya kalau knowledge-nya berubah, maka sebenarnya programnya otomatis berubah. Contoh, kayak kemarin saya baru pulang dari China. Di China itu ternyata banyak sekali barang-barang di Indonesia itu yang orang jual di Indonesia mereka datangkan dari China, dan itu di sana barangnya murah banget gitu loh. Nah, kalau kita yang nggak pernah tahu di Cina gimana cara ngimpornya, kita nggak tahu bagaimana tempat di mana beli barangnya segala macam, kita akan merasa bahwa mengimpor barang itu susah banget gitu loh. Tapi ketika saya sudah berangkat ke sana, saya belajar caranya gimana, belajar cari tahu carinya di sini, cara kirimnya seperti ini, pengiriman sampai Indonesia seperti apa, biaya-biayanya seperti apa, maka sesuatu yang dulu terasa susah, yang serasa tidak mungkin, itu menjadi mungkin. Kenapa? Karena ada sebuah pemahaman baru, ada sebuah informasi baru yang masuk ke dalam pikiran saya, dan itu otomatis mempengaruhi program bawah sadar saya gitu. Jadi yang pertama adalah program bawah sadar seseorang, entah itu dia bawaan masa lalunya dia, beliefnya dia gitu ya. Yang kedua adalah pengetahuan dia yang terbaru. Artinya semakin dia banyak belajar, semakin dia tahu banyak hal, maka dia akan merasa itu akan menjadi lebih mudah. Sesuatu yang susah jadi lebih mudah, yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin seperti itu. Nah, kemudian yang contohnya lagi misalnya kalau yang ilmu pengetahuan baru misalnya gini, sarang burung walet misalnya ya. Misalnya Anda dulu merasa ya nggak ngerti apa itu sarang burung walet, ternyata begitu tahu bahwa sarang burung walet itu potensinya sangat bagus sekali untuk passive income, maka Anda mulai beternak sarang burung walet. Anda mulai belajar bagaimana caranya bisa punya peternakan sarang burung walet segala macam. Nah, itu juga menjadi sebuah ilmu baru, pengetahuan baru, itu bisa mempengaruhi program bawah sadar Anda, sehingga itu juga mempengaruhi bagaimana respon Anda.
Jadi salah satu yang membuat orang kaya tambah kaya adalah karena mereka punya informasi, teman-teman. Karena mereka punya informasi yang orang lain nggak punya. Maka zaman sekarang paling penting itu adalah informasi. Kalau Anda punya informasi, Anda punya pengetahuan yang orang lain tidak tahu, maka Anda bisa jadi selangkah lebih maju daripada orang lain gitu ya. Contohnya lagi kayak di China itu di setahun sekali ada yang namanya Canton Fair. Di sana adalah dimana banyak sekali barang-barang dari China yang murah, yang terbaru, update terbaru semua ada di situ. Dan biasa banyak sekali orang-orang kaya yang datang ke sana. Mereka lihat teknologi terbaru gimana, barang model terbaru bagaimana, untuk bisa mereka datangkan ke Indonesia. Dan itu mereka bisa selangkah lebih maju seperti itu. Nah, jadi yang pertama adalah program bawah sadarnya, yang kedua adalah ilmu baru. Jadi hal baru yang masuk ke dalam diri mereka, yang mereka ketahui gitu ya. Sama juga kalau Anda ikut pelatihan, Anda ikut workshop, maka hal yang baru Anda pelajari di pelatihan dan workshop itu menjadi sebuah senjata Anda. Karena di zaman sekarang kalau Anda tahu informasi, Anda tahu lebih banyak dari orang lain, Anda tahu selangkah lebih banyak dari orang lain, maka Anda bisa jauh lebih cepat daripada orang lain gitu ya. Dan yang ketiga adalah yang banyak orang katakan adalah mengenai money magnet, teman-teman. Magnet uang. Jadi kita pada dasarnya adalah makhluk kita tuh ada energinya gitu ya. Jadi ada energi panas, energi gravitasi gitu ya. Dan ada yang namanya hukum law of attraction, tarik menarik seperti itu. Artinya adalah apa yang kita niatkan itu yang akan kita dapatkan. Apa yang kita fokuskan itu yang kita dapatkan. Tapi pertanyaannya adalah kenapa seringkali banyak orang dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, malah dia mendapatkan apa yang dia tidak inginkan. Karena dia salah fokus biasanya. Karena dia fokus kepada apa yang dia tidak inginkan. Kemudian berikutnya lagi adalah energinya nggak masuk gitu. Jadi the law of attraction, hukum tarik menarik itu hubungannya sama energi. Hubungannya sama energi yang sesuai, dia akan menarik sesuatu yang sama. Energi yang sama akan menarik energi yang sama. Plus akan menarik yang plus, seperti itu. Jadi kalau seandainya ada orang hidupnya sial terus atau kok nggak hoki-hoki ya, bisa jadi karena satu, ibadahnya kurang. Yang kedua adalah dia punya banyak mental block. Dia punya banyak sekali yang namanya kemelekatan, atau dia punya banyak sekali mental emosi negatif di dalam dirinya yang belum diselesaikan, belum dirilis, seperti itu. Nah, caranya gimana kalau mau jadi magnet uang? Ya udah, Anda ubah belief Anda, kemudian ikuti the law of attraction. Artinya adalah fokus kepada apa yang Anda inginkan, kemudian memperbaiki feel Anda, energi Anda dipengaruhi oleh feel Anda, seperti itu. Dan berikutnya lagi adalah fokus kepada Anda maunya apa. Ya udah, itu yang dibayangin, itu yang dirasakan, seperti itu. Dan berikutnya lagi yang keempat, kenapa orang kaya tambah kaya? Ya kan, karena mereka punya banyak relasi. Ya, orang kaya itu kenapa tambah kaya? Karena mereka bergaul dengan orang kaya. Orang kaya bergaul dengan orang kaya, mereka membicarakan yang namanya ide. Mereka membicarakan yang namanya peluang. Ya. Orang miskin ketemu orang miskin, mereka sibuk mengeluh, mereka sibuk bergosip, mereka sibuk membahas kehidupan, ya maksudnya mengeluh, komplain segala macam. Tapi kalau orang kaya ketemu orang kaya, mereka membicarakan peluang, mereka membicarakan bisnis, mereka membicarakan networking, mereka kenalan dengan siapa. Orang kaya, dan kenapa orang kaya itu tanda kutip mudah sekali dapat pinjaman di perbankan? Ya karena orang kaya, biasa orang-orang kaya itu kenal sama kepala-kepala bank, kepala marketing gitu ya, kepala kredit. Jadi kalau orang kaya ketemu orang kaya, dia lagi punya problem di suatu bank gitu ya, maka relasinya, dia akan mengenalkan relasinya yang punya posisi jauh lebih tinggi. Biasa seperti itu. Jadi network sangat penting sekali. Kenapa orang kaya tambah kaya? Ya karena networknya mereka bagus-bagus, seperti itu. Nah, Anda bisa memulainya dengan cara meningkatkan kualitas dari teman-teman Anda, seperti itu. Jadi yang pertama tadi adalah program bawah sadar. Yang kedua itu adalah inputan knowledge, ilmu baru. Yang ketiga itu adalah the law of attraction-nya atau tarik menariknya ya, atau magnet uangnya ya, atau luck factor-nya gitu ya. Nah, yang keempat tadi adalah relasi, networking-nya.
seperti itu. Jadi ada relasi, ada networking. Dan kemudian kenapa orang kaya tambah kaya? Yang kelima itu adalah karena ada yang ngajarin, teman-teman. Ini dia. Rata-rata orang kaya itu biasa ada yang ngajarin. Kenapa ada kaya turun-temurun? Ya karena diajarin oleh engkongnya, oleh kakeknya, diajarin kepada bapaknya, bapaknya ajarin kepada anaknya lagi, seperti itu. Karena orang kaya tambah kaya karena mereka ada mentornya. Orang kaya tambah kaya karena mereka ada yang ngajarin. Nah, kalau orang yang miskin gitu ya, kenapa mereka kok tambah lama tambah miskin gitu ya? Karena mereka ada mentornya juga gitu loh. Ada yang ngajarin juga gitu loh. Cuma yang ngajarin mentornya bukan orang kaya gitu loh. Ya kan akhirnya nggak kaya-kaya seperti itu. Karena kalau kita bergaul dengan siapa, maka biasa kita kepengaruh sama vibrasinya, kita kepengaruh sama cara berpikir mereka gitu loh. Nah, kalau misalnya orang kaya diajarin sama orang kaya gitu kan, simpel gitu aja. Ya maka Anda harus harus ada orang yang mengajarin Anda ilmu gitu. Apalagi sekarang ilmu itu banyak gitu loh. Ya kan, Anda mau belajar public speaking, ada yang ngajarin. Anda mau ngajar properti, ada yang ngajarin. Mau belajar perumahan, ada yang ngajarin. Mau ngajarin trading forex, ada yang ngajarin. Sekarang ilmu sudah berkembang sangat luar biasa banget. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah Anda lagi mau belajar apa? Ya, dan siapa yang bisa mengajarin Anda? Karena orang kaya tambah kaya karena mereka ada orang yang ngajarin. Entah itu keluarga mereka, sanak famili mereka, seperti itu. Saya bahkan kenal beberapa keluarga ya, yang mereka turun-temurun bisnisnya itu aja. Dan itu diturunkan dari turunan ke turunan ke turunan, diturunkan terus ilmunya mereka, cara mereka dagangnya, cara mereka bisnisnya. Dan itu orang lain susah untuk masuk seperti itu. Dan itu saya menemukan beberapa yang tipikalnya seperti itu. Jadi itu dirahasiakan di dalam keluarga mereka. Ya kenapa? Karena ya mentornya adalah ya keluarga mereka sendiri gitu kan, turun-temurun seperti itu. Jadi yang kelima adalah orang kaya tambah kaya karena ada yang ngajarin. Nah, jadi kalau Anda mau kaya gitu ya, lakukan 5 hal tadi. Rubah program bawah sadar Anda, kemudian belajar ilmu baru. Yang ketiga itu adalah aktifkan magnet uang Anda. Yang keempat adalah relasi Anda, perbaiki relasi Anda, tingkatkan kualitas relasi Anda, networking Anda. Kemudian yang kelima adalah Anda Anda memiliki mentor, ada orang yang mengajarin Anda, seperti itu. Baik teman-teman, sekian dari saya untuk video kali ini. Apabila Anda punya pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan, silakan Anda bisa komentar di bawah ini, seperti itu. Dan Anda juga bisa saya punya Instagram saya di @denny_ang ya, @denny_ang ya. Dan jangan lupa untuk subscribe video saya supaya Anda bisa terus mendapatkan video-video dari saya. Ya jangan lupa subscribe sekarang. Oke? Bye bye.